Sebab di malam Natal atau malam pergantian tahun tersebut itu biasanya orang-orang sini tuh pada booking kamar di hotel. Itu kalau yang punya pasangan dia biasanya sama pasangannya itu ke hotel, booking tempat, itu melakukan hubungan seks. Itu kalau di sini tuh udah bukan hal yang tabu lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya lur? Sehat ya? Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ingat lur, subscribe itu gratis. Matur suwun. Ini saya lagi habis lari-lari sore-sore. Kebetulan masih libur hari ini, jadi kita sempatkan untuk olahraga biar badan kita sehat teman-teman. Biasa ini lagi di taman pinggir sungai, belakang kontrakan. Jadi gini teman-teman, di video sore ini saya ingin sedikit ngobrol ya, seputaran agak berhubungan dengan fanatikan sih ini. Tapi di video kali ini sih saya ingin sedikit cerita. Sebenarnya apa sih agama orang Jepang di sini tuh? Saya ingin sedikit cerita tentang pengetahuan saya di sini tentang agama orang Jepang di sini tuh. Kalau saya telusuri, kalau saya amati ya teman-teman, ya ini kan ada sedikit obrolan juga, atau informasinya itu saya dapatkan dari teman pas ngobrol gitu kan di sini. Maksudnya orang Jepang ya, teman-teman Jepang ya. Itu bagi mereka itu di sini itu agama itu kayak apa ya teman-teman? Kalau di Indonesia itu bukan hal yang nomor satu itu. Agama itu kayak budaya. Jadi bebas lah kita itu punya agama atau enggak punya agama, itu bagi mereka itu bebas, enggak diharuskan. Jadi ada orang yang pernah bilang, oh agama orang Jepang itu Shinto, tempat beribadahnya ya di kuil. Itu ada juga ya teman-teman, orang Jepang agamanya Shinto, beribadahnya di kuil, itu ada juga. Tapi kalau saya saring setelah kemarin dulu itu saya ngobrol, itu Shinto itu kayaknya bukan agama di sini tuh teman-teman. Shinto itu di sini itu kayak budaya. Jadi kalau yang namanya budaya itu istilahnya kayak di Indonesia itu kan budaya Jawa, ibaratnya kejawennya itu, atau budaya orang Sunda, atau budaya orang Sumatera, atau budaya orang Melayu kayak gitu kan. Setiap suku gitu kan punya budaya masing-masing ya. Nah, jadi Shinto itu di sini itu bukan agama teman-teman. Shinto itu budaya lah. Kalau agama kan menurut Indonesia ya, menurut di negara kita itu kan pedoman ya, pedoman
atau norma lah, atau pokoknya pedoman. Itu kan harus punya agama. Kalau di Indonesia kan harus punya agama. Jadi kalau agama sama budaya itu kalau di Indonesia kan udah sendiri-sendiri. Coba. Ini ada orang. Agama sama budaya itu kan udah sendiri-sendiri. Tapi kalau di sini enggak. Di sini itu agama itu ya menjadi budaya. Dan bagi mereka masalah agama itu apa ya, pokoknya nggak diharuskan lah, nggak diharuskan saya harus memeluk agama ini gitu, enggak. Seperti kemantapan hati atau kedamaian hati mereka, orang-orang Jepang itu bebas, dia mau memilih agama mana, memilih agama Buddha, memilih agama Kristen, memilih agama Islam, kayak gitu teman-teman. Jadi di Jepang itu masalah agama itu nggak terlalu fanatik, pokoknya bebas lah. Nah, akan tetapi kalau orang Jepang menikah itu di gereja teman-teman, di gereja. Tapi agama mereka itu enggak Kristen, tapi ada orang Jepang juga mereka nikah itu di gereja. Nah, setelah meninggal pun itu kebanyakan itu orang-orang di sini itu enggak dikubur, tapi dibakar teman-teman, dibakar. Abunya itu disimpan di dalam kuburan atau di dalam makamnya. Tempat penyimpanan abu di sini tuh ada namanya haka. Nah, kalau menurut kepercayaan di Indonesia atau kepercayaan apa ya, kalau bagi orang yang meninggal dibakar itu kan kalau nggak salah itu kan agamanya Hindu kalau nggak Buddha ya teman-teman. Jadi di sini itu menikahnya di gereja orang Kristen. Terus kalau meninggal itu perlakuannya atau cara menangani orang meninggal tersebut itu dengan cara dibakar menurut kayak seperti agama Buddha atau Hindu kayak gitu lur. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa di sini itu sebenarnya apa agamanya. Soalnya juga nggak banyak orang sih ya yang beribadah kayak gitu ke tempat-tempat beribadahan itu nggak banyak orang. Cuman yang mungkin yang tua-tua aja, kalau yang muda-muda saya belum pernah lihat di sini. Nah, saya juga kemarin pas apa lur, akhir tahun itu kalau budaya di sini itu kalau pas tanggal 24 Desember itu ya dia juga merayakan Natal. Meskipun agamanya bukan Kristen, orang-orang Jepang di sekitar sini itu juga merayakan Natal, ke gereja gitu, kalau dia punya teman orang gereja biasanya dia ikut ke gereja. Habis itu di sini itu kalau pas waktu Natal teman-teman ada yang unik. Itu di berbagai daerah, di hotel ya terutama ya, hotel di berbagai tempat atau berbagai daerah, khususnya kota-kota besar lah, selalu penuh teman-teman. Kenapa? Sebab di malam Natal atau malam pergantian tahun tersebut itu biasanya orang-orang sini tuh pada booking kamar di hotel. Itu kalau yang punya pasangan dia biasanya sama pasangannya itu ke hotel, booking tempat, itu melakukan hubungan seks. Itu kalau di sini itu udah bukan hal yang tabu lagi ya.
dia melakukan hubungan seks meskipun dia itu belum menikah ya, meskipun dia sama temennya atau sama pacarnya lah. Pokoknya dia pesan hotel, booking hotel, itu dia melakukan hubungan seks lah untuk mencari ketenangan atau kedamaian hati katanya. Nah, makanya dia itu kalau pas Natal itu ke gereja itu kan mau mencari kedamaian hati, ketenangan hati. Habis itu dia booking hotel, menginap kayak gitu, biasanya melakukan hubungan seks bebas dengan menyalakan lilin, terus minum osake, minum bir, minum whisky, pokoknya minum alkohol di Jepang, minuman alkohol di Jepang gitu, biar kelihatan romantis, katanya sih begitu lur. Saya juga maksudnya apa, terus tujuannya apa ya, saya juga belum nggak ngerti detailnya sih ya. Menurut ceritanya begitu. Jadi uniknya di situ teman-teman. Kalau bicara masalah agama ya, di Jepang itu nggak terlalu fanatik, bebas lah pokoknya, mau milih agama juga bebas. Ada juga orang Jepang yang beragama Islam, ada juga orang Jepang yang beragama Buddha. Pokoknya di sini tuh ada semua. Orang Jepang itu beragama apa aja itu ada. Nah, yang hampir mayoritas itu ya tadi, cara berpikir mereka itu masalah agama itu bukan pedoman tapi budaya. Ya seperti di Indonesia aja lah, kayak kalau masalah budaya kan nggak terlalu di nomor satu kan ibaratnya kan, kita bebas mau memilih budaya yang mana. Mungkin itu ya teman-teman, cerita ya sore hari ini ya. Kalau saya ini penyampaiannya ada yang salah ya, ibarat dari teman-teman mendapatkan informasi yang kira-kira lebih benar lagi dengan penyampaian saya. Kalau saya ada salah ya tolong dibenarkan, atau bisa langsung komen gimana benernya dan informasinya yang benar gimana. Ini informasi saya dapatkan itu ya pas saya sedikit ngobrol-ngobrol sama orang Jepang, teman saya orang Jepang kayak gitu. Setiap orang juga mempunyai pedoman hidup atau pedoman itu masing-masing, nggak harus semua kan. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ingat lur, subscribe itu gratis. Matur suwun.